Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai masalah jamak dan masalah qasar. Telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya mengqasar salat dan menjamak salat hukumnya adalah boleh kalau memang telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Menjamak salat yaitu mengumpulkan salat asar dikumpulkan di waktu salat zuhur atau salat maghrib, dikerjakan di waktunya sholat isya, diperbolehkan dengan beberapa syarat. Kalau jamak yang akan dia lakukan adalah jamak takdim, yaitu melakukan sholat asar di waktunya sholat zuhur, atau melakukan sholat isya di waktunya sholat maghrib, maka disyaratkan 3 hal. Yang pertama, hendaknya orang tersebut memulai sholat yang pertama, sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian sholat asar, atau sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian sholat isya. Kalau dibalik, sholat isya terlebih dahulu, kemudian melakukan sholat maghrib, maka jamaknya tidak sah. Begitu juga kalau dia melakukan sholat asar terlebih dahulu, kemudian melakukan sholat zuhur, maka sholatnya tidak sah. Maka untuk jamak taktib, dia harus mendahulukan sholat yang pertama. Karena sholat yang pertama adalah sholat yang mempunyai waktu yang ada. Maka sholat yang kedua harus diakhirkan. Syarat yang kedua, orang yang ingin menjamak jamak takdim, ingin mendahulukan asar di waktu sholat zuhur, atau ingin mendahulukan sholat isya di waktu maghrib, maka ketika dia sholat zuhur atau sholat asar harus niat jamak, niat bahwasanya dia akan mengerjakan sholat asar di waktu sholat zuhur, atau dia niat untuk mengerjakan sholat isya di waktu sholat maghrib. Dan niat ini harus dilakukan ketika dia masih berada dalam sholat zuhur, atau ketika dia masih berada dalam sholat asar. Ini adalah menurut qaul yang mu'tamad, dan disunahkan niat tersebut kalau bisa bareng dengan niat pertama kali sholat. Di sana ada pendapat Muqabil Adhar yang mengatakan meskipun misalnya kalau lupa, maka boleh niat setelah salam dari sholat zuhurnya atau dari sholat maghribnya boleh. Tapi dengan syarat jarak antara ingatnya dengan salamnya tidak lama, sehingga di sana tidak ada pemisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Terus syarat yang ketiga adalah hendaknya orang tersebut kalau ingin jamak takdim berarti harus mengerjakan sholat asar langsung setelah selesai mengerjakan sholat zuhur. Juga mengerjakan sholat isya langsung setelah mengerjakan sholat maghrib. Tidak ada pemisah antara sholat zuhur dengan sholat asarnya, langsung dikerjakan. Itu namanya al-muwalah. Jika dia mengerjakan sholat yang kedua setelah lama mengerjakan sholat yang pertama, maka jamaknya tidak sah. Harus melakukan sholat asarnya di waktu asar. Maka kalau dia ingin melakukan jamak takdim, mendahulukan sholat asar di waktu sholat zuhur, kalau sudah selesai sholat zuhur dan sudah niat untuk mengerjakan jamak, maka langsung dia harus mengerjakan sholat asar ketika itu juga. Dan tidak boleh di sini setelah sholat zuhur terus sholat ba'diyah 2 rakaat terlebih dahulu, tidak boleh. Nanti ba'diyahnya dilakukan kalau dia selesai mengerjakan sholat asarnya sekalian. Adapun untuk jamak takhir seperti yang saya sebutkan kemarin, syaratnya cuma satu saja, yaitu hendaknya orang tersebut ketika di waktu sholat zuhur
Dia itu niat bahwasanya dia ingin mengakhirkan sholat zuhur di waktu sholat asar. Begitu juga kalau dia itu ingin melakukan jamak takhir di waktu isya, berarti dia harus niat ketika waktu sholat maghrib masih ada, bahwasanya dia akan melakukan sholat maghrib di waktunya sholat isya. Kalau tidak diniati, maka sholat maghribnya akan menjadi qadha. Sholat zuhurnya akan menjadi qadha dan dia berdosa. Apakah disyaratkan harus muala atau disyaratkan harus tertib? Tidak disyaratkan, cuma sunnah saja. Sunnah kalau jamak takhir untuk mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian sholat isya, dan sunnah tidak ada batas, tidak ada pemisah antara sholat maghribnya dengan sholat isyanya. Sunnah saja. Berbeda dengan sholat jamak takdim. Kalau jamak takdim harus dilakukan secara langsung dan harus secara berurutan. Kalau jamak takhir, hal itu cuma sekedar sunnah saja. Yang wajib adalah ketika waktu sholat pertama, ketika waktu sholat zuhur dan ketika waktu sholat maghrib, kalau dia ingin melakukan jamak takhir, maka dia harus niat bahwasanya saya akan mengakhirkan sholat zuhur di waktu sholat asar atau mengakhirkan sholat maghrib di waktu sholat isya. Dan disyaratkan pula untuk perjalanan atau safar atau bepergian yang boleh untuk menjamak adalah perpergian yang jauh. Seperti yang saya sebutkan kemarin, perpergian yang jauh adalah perpergian yang jaraknya sudah mencapai 16 farsakh, yaitu sekitar 81 km. Kalau masih ragu-ragu apakah perjalanan tersebut jauh atau tidak, maka dia tidak boleh untuk menjamak, juga tidak boleh untuk mengqashar. Syarat yang kedua, perjalanan tersebut adalah perjalanan yang bukan maksiat. Kalau tujuan dari bepergiannya itu adalah tujuan maksiat, maka dia tidak boleh melakukan jamak, juga tidak boleh untuk melakukan qashar. Untuk kajian kita kali ini, kita akan membahas mengenai jamak sebab hujan atau al-jam'u fil matar. Di sini Imam Abi Suja mengatakan wa yajuzu, dan diperbolehkan lil hadiri, bagi orang yang ada di rumah tidak bepergian, fil matari, pada waktu hujan, ayyajma'a bainahuma, untuk melakukan sholat jamak di antara dua sholat, fi waqtil ula minhuma, pada waktu yang pertama. Jadi boleh orang tersebut melakukan jamak takdim jika terjadi hujan. Dan termasuk dalam kategori hujan di sini adalah hujan salju misalnya, atau ada angin yang bertiup, angin kencang yang bertiup yang disertai dengan gerimis dan waktu itu dingin, maka diperbolehkan. Jadi surah atau gambaran diperbolehkannya jamak sebab hujan ini seperti apa? Misalnya kalau penduduk desa mempunyai masjid, yang masjid ini misalnya jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga kalau terjadi hujan, orang ingin sholat jamaah di masjid itu berat. Jadi kalau terjadi hujan, misalnya maghrib para penduduk sholat di masjid bersama, sebelum sholat turun hujan deras misalnya, maka dalam keadaan seperti ini penduduk yang berada di masjid tersebut boleh menjamak sekalian melakukan sholat isya bersama dengan sholat maghrib. Tapi hal tersebut diperbolehkan dengan beberapa syarat yang akan saya sebutkan. Atau misalnya berangkat dari rumah sudah hujan, sampai di masjid masih tetap hujan. Di situ para penduduk yang sudah sampai di masjid mengatakan, sudah, daripada nanti kita bolak-balik ke masjid dan waktu hujan seperti ini sangat sulit, berat untuk kembali lagi ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, maka sudah langsung sholat maghrib sekalian dengan sholat isya. Itu diperbolehkan, tapi dengan beberapa syarat yang akan saya sebutkan. Syarat yang pertama, hendaknya hujan tersebut adalah hujan yang membasahi pakaian. Jadi bukan hujan yang gerimis-gerimis sedikit-sedikit, tidak, tapi hujan yang agak deras.
Meskipun tidak deras sekali, tidak disyaratkan hujannya harus hujan yang sangat deras, tidak. Yang penting hujan tersebut kalau orang berangkat ke masjid akan basah kuyup. Syarat yang kedua, hujan tersebut turun ketika pertama kali takbir di salat yang pertama. Juga hujan tersebut terus turun ketika dia salam, juga ketika mengerjakan salat yang kedua. Jadi disyaratkan hujan tersebut masih turun ketika orang tersebut salat maghrib, takbir pertama kali salat maghrib, hujan masih turun, sudah turun. Ketika salam dari salat maghrib juga hujan masih turun. Dan juga ketika mulai salat isyaknya juga hujan masih turun. Jadi hujannya turun ketika mereka masih dalam keadaan salat. Syarat yang ketiga, diperbolehkannya jamak antara dua salat dengan jamak takdim. Salat isya dilakukan di waktu maghrib atau salat asar dilakukan di waktu zuhur. Ini khusus untuk jamaah yang berjamaah di masjid, yang mana masjidnya itu jauh dari tempat dia atau dari tempat tinggal dia. Sehingga kalau seandainya hujan turun itu tidak berhenti misalnya, nanti kalau kembali lagi ke masjid itu sangat berat karena adanya hujan. Atau nanti kalau kembali untuk melakukan berjamaah lagi, misalnya maghrib turun hujan, setelah sholat maghrib pulang ke rumah, loh nanti isya, adzan isya kembali lagi ke masjid untuk berjamaah, sekiranya berat bolak-balik ke masjid itu, yang mana masjidnya itu berada jauh dari tempat tinggal dia. Maka kalau keadaan seperti ini, maka imam sebagai imam boleh menjamak atau melakukan sholat jamak dengan jamak takdim antara sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi kalau hujannya ketika itu masih turun lebat, maka dia ngomong kepada para jamaah kita akan melakukan sholat maghrib, terus langsung kita akan jamak takdim sholat isya kita lakukan langsung setelah kita selesai mengerjakan sholat maghrib. Boleh. Jadi ini semuanya adalah untuk takhfif atau untuk memudahkan orang Islam untuk jangan sampai orang Islam itu keberatan dalam melakukan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak keringanan kepada umatnya agar umatnya tersebut tidak lepas dan tidak meninggalkan salat berjamaah dengan begitu saja. Ini adalah adanya diperbolehkan jamak takdim untuk orang yang jamaah di masjid yang jauh dari tempat tinggalnya. Ini adalah menandakan bahwasanya pentingnya sholat berjamaah. Sehingga dalam keadaan seperti ini jangan sampai karena sekedar adanya hujan orang-orang tidak melakukan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu fadilahnya sangat besar sekali. Maka karena jamak yang diperbolehkan ini adalah jamak takdim, maka di sana disyaratkan juga syarat-syarat yang disyaratkan di jamak takdim. Maka kalau setelah selesai mengerjakan sholat maghrib, maka langsung para jamaah mengerjakan sholat isya. Dan tidak boleh antara sholat maghrib dan sholat isyanya ada pemisah. Dan sholat yang pertama kali dikerjakan adalah sholat maghrib kemudian sholat isya. Tidak boleh dibalik sholat isya dulu kemudian sholat maghrib, tidak. Tapi sholat maghrib dulu kemudian sholat isya sebagaimana di jamak takdim. Jadi intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan umatnya untuk mengadakan jamak, melakukan jamak takdim pada waktu turun hujan, atau pada waktu turun salju, atau pada waktu adanya angin yang berhembus kencang disertai dengan rintik-rintik hujan. Jamak takdim. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berada di masjid ingin melakukan sholat berjamaah. Sekiranya kalau orang tersebut akan kembali lagi ke masjid untuk melakukan sholat isya, keberatan karena tempat tinggalnya jauh dari masjid. Ini semuanya adalah untuk memudahkan orang Islam jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Syaratnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Hujannya tersebut bukan hujan yang rintik-rintik biasa, tapi hujannya agak deras sehingga hujan tersebut bisa membasahi pakaian. Basah pakaian kalau kita keluar kena hujan. Yang kedua, hujan tersebut ada ketika
sholat maghribnya dan ketika sholat isyanya. Dan diperbolehkan jamak ini adalah khusus bagi orang yang berjamaah di masjid yang jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam shalla bil Madinati sab'an wa thamaniyan adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya. Zada Muslim min ghairi khaufin wala safarin. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Abu Ayyub, salah seorang perawi hadis, la'allahu fi lailatin mutiratin qala asa. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah. Ketika itu tanpa sebab perjalanan dan tanpa sebab yang lainnya. Cuma ketika itu salah seorang perawi hadis mengatakan bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah ketika malamnya itu hujan. Ketika hari itu terjadi hujan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memberatkan orang-orang untuk datang ke masjid kedua kalinya untuk melakukan sholat isya dan untuk melakukan sholat asar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjamak. Beliau mengadakan sholat jamak, sholat duhur, terus langsung sholat asar dan sholat maghrib, langsung sholat isya, kemudian buyar kembali masing-masing ke rumahnya masing-masing. Dan yang diperbolehkan adalah jamak takdim saja. Jamak takdim saja. Adapun kalau dijamak dengan jamak takhir, maka tidak diperbolehkan. Kemudian di sini ada sebuah jamak. Jamak lagi di samping jamak karena sebab hujan, di sini ada yang namanya jam'u bil marad, mengadakan atau melakukan sholat dengan cara jamak karena sebab sakit. Karena sebab sakit, dan ini adalah pendapatnya beberapa ulama. Pendapatnya beberapa ulama Syafi'iyah, seperti pendapatnya Imam Qadhi Husain dan Imam Mutawalli, juga Imam Rawiyani, juga Imam Khattabi. Juga pendapat ini dinukil dari pendapatnya Imam Ahmad radhiyallahu anhum, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, dan juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ada orang yang sedang dalam keadaan sakit, ada orang dalam keadaan sakit, maka orang tersebut boleh melakukan jamak, menggabung antara dua sholat. Baik dia melakukan dua sholat itu dengan jamak takdim atau dengan jamak takhir. Seandainya orang tersebut sakit parah misalnya, ketika masuk waktu sholat zuhur, dia penyakitnya kumat, penyakitnya kambuh, sehingga dia kalau melakukan sholat maka tidak akan bisa khusyuk dan sulit untuk khusyuk kalau dia melakukan sholat karena penyakitnya lagi kambuh. Dalam keadaan seperti ini, maka dia boleh mengakhirkan sholat zuhur dan dia lakukan di waktu asar. Maka dia niat di hatinya, saya akan mengakhirkan sholat zuhur di waktu sholat asar. Nanti kalau badan saya atau penyakit saya sudah hilang dan sudah agak mendingan, saya akan sholat asar beserta dengan sholat zuhur. Ini boleh. Atau orang tersebut, misalnya dokter mengatakan orang tersebut akan menjalankan operasi, sedangkan dokter mengatakan operasi akan dilakukan pada jam 2. Operasi akan dilakukan pada jam 2 siang, dan operasi ini memakan waktu 2 jam misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini, orang tersebut punya inisiatif, saya sebaiknya sholat zuhur, terus setelah itu langsung sholat asar. Karena apa? Nanti kalau operasi memakan waktu 2 jam, kalau nanti setelah operasi dia bisa bergerak, bisa wudhu dan bisa melakukan sholat dengan biasa. Tapi kalau misalnya setelah operasi dokter melarang untuk bergerak misalnya, agar jahitan yang ada di lukanya itu tidak bergeser atau tidak terbuka, dilarang untuk bergerak, maka yang ahsan, yang lebih afdal adalah saya sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian sholat asar dijamak sekalian. Ini bagi orang yang sakit boleh melakukan jamak.
Kalau jamak yang dilakukan itu adalah jamak takdim, maka disyaratkan syarat-syarat yang disyaratkan pada jamak takdim. Maka dia harus tertib melakukan salat zuhur terlebih dahulu, kemudian salat asar, juga harus mualah, tidak boleh memisah antara salat asar dan salat zuhur. Kalau selesai salat zuhur langsung menjalankan salat asar. Juga harus niat untuk menjamak ketika dia melakukan salat zuhur. Jadi orang yang sakit boleh untuk menjamak antara dua salat, melakukan menjamak salat zuhur dijamak dengan salat asar atau salat maghrib dijamak dengan salat isya, terserah. Tapi dia melihat kondisi dan situasi yang ada. Kalau misalnya ketika waktu salat zuhur dia penyakitnya kambuh dan tidak mungkin untuk melakukan salat, maka dia niat di hatinya, saya akan mengakhirkan salat zuhur. Ternyata penyakitnya kambuh tersebut lama, tidak hilang-hilang sampai masuk salat asar jam 5 penyakitnya sudah reda misalnya, sakitnya tidak ada lagi. Maka secepatnya dia melakukan salat asar dengan salat zuhur sekalian. Kalau misalnya ketika itu masih enak tubuhnya sampai masuk waktu maghrib misalnya, maka dia boleh menjamak antara maghrib dengan isya. Karena ditakutkan nanti kalau dia tidak cepat-cepat sholat, sedangkan sekarang waktu dia itu badannya sudah enakan, nanti kalau tidak cepat-cepat sholat dikhawatirkan nanti setelah isya nanti penyakitnya kambuh lagi. Nah kalau begitu maka lebih baik dia setelah sholat maghrib, setelah sholat asar dan zuhur, kalau sudah masuk waktu sholat maghrib langsung melakukan sholat maghrib, langsung dijamak dengan sholat isya. Ini juga diperbolehkan. Karena orang sakit memerlukan hal yang seperti ini. Daripada dia meninggalkan sholat dan tidak sholat sama sekali, maka lebih dari sini agama memberikan dia keluasan untuk mengadakan atau melakukan sholat secara jamak seperti yang saya terangkan tadi. Dan untuk apa yang dilakukan, apakah jamak takhir atau jamak takdim, maka itu bisa dia kira-kira sendiri menurut situasi dan keadaan dia. Dan jamak yang dilakukan karena sebab sakit ini telah dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Ibnu Abbas dalam keadaan sakit melakukan jamak yang seperti ini. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada beliau dan ingkar terhadap apa yang dilakukan oleh beliau. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya apa yang telah saya lakukan ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in yang namanya Abdullah bin Syakik ketika itu ragu-ragu apakah yang dilakukan Ibnu Abbas ini benar tidak? Apakah yang dilakukan Ibnu Abbas ini benar tidak? Apakah hal tersebut diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Maka Ibnu Rasyid ketika itu tanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas melakukan hal seperti ini, apakah Anda pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya? Ketika itu Abu Hurairah mengatakan iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Abbas. Maka dari ini jamak bil marad ini diperbolehkan, dan memang kalau kita lihat keluasan dan rukhsah yang diberikan oleh agama, maka bisa kita katakan jamak bil marad ini bahkan lebih diperbolehkan daripada jamak bil matar itu sendiri. Dan hal ini adalah telah dinas atau dicetuskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab yang dinukil oleh Imam Muzani di kitabnya Mukhtasar. Di kitabnya Mukhtasar, Imam Muzani menukil dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau memperbolehkan jamak sebab karena sakit ini. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hadis yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina zuhur wal asr wal maghrib wal isya bi ghairi min ghairi khaufin wala safarin, ketika itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jamak asar dan zuhur, maghrib dengan isya tanpa ada sebab khauf dan tanpa ada sebab safar. Ibnu Abbas ketika ditanya kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu, atau kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan yuridu alla yukhrija ala ummatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Sekiranya di sana ada masyaqqah dalam melakukan hal atau melakukan sesuatu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keluasan dan kegampangan dalam melakukan ibadah. Ini adalah mengenai jamak sebab
sakit. Nah, dan dengan selesainya pembahasan kita mengenai sholat jamaah ini, maka selesai pula lah bahasan kita mengenai sholat qashar dan sholat jamaah, dan kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu mengenai sholat Jum'ah. Mengenai sholat Jum'ah. Sebelum kita memulai sholat Jum'ah, di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar setia kita. Beliau bertanya, Ustadz, mohon penjelasan kebolehan mendahulukan sholat pada sholat jamak takhir. Contoh zuhur dan asar didahulukan asar atau maghrib, dan isya atau maghrib dan isya didahulukan isya. Jadi mendahulukan sholat yang bertepatan waktu sholat tersebut boleh. Jadi untuk jamak takhir melakukan sholat zuhur di waktu sholat asar atau melakukan sholat maghrib di waktu sholat isya, ini orang yang melakukan jamak bebas, boleh mendahulukan sholat isya kemudian melakukan sholat maghrib, atau mendahulukan sholat maghrib kemudian melakukan sholat isya. Atau kalau zuhur dan asar, mendahulukan sholat asar kemudian melakukan sholat zuhur, atau mendahulukan sholat zuhur kemudian mengerjakan sholat zuhur. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma kalau memang waktu sholat asar itu mau habis, maka yang afdal adalah mendahulukan sholat asar terlebih dahulu, kemudian melakukan sholat maghrib, melakukan sholat zuhur. Atau waktu sholat isya mau habis, maka dia mengerjakan sholat isya dahulu, kemudian dia melakukan sholat maghrib. Ini kalau waktu sholat isya mau habis atau waktu sholat asar mau habis, maka yang didahulukan adalah dia melakukan sholat asar terlebih dahulu, kemudian sholat zuhur, atau melakukan sholat isya terlebih dahulu, kemudian melakukan sholat maghrib. Tapi kalau waktunya masih lama, maka yang afdol adalah mendahulukan sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian melakukan sholat isya, atau mendahulukan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian melakukan sholat asar. Sholat asar, karena al-tartib juga disunahkan dalam jamak takhir. Yang kedua, kita berniat untuk jamak takhir, dan ketika itu bertepatan dengan jamaah sholat asar. Apa boleh juga asar dulu baru zuhur? Boleh. Kalau misalnya kita ingin mengadakan jamak takhir, terus ketika masuk di masjid kok mendapatkan jamaah pada sholat asar, maka boleh kita ikut sama mereka sholat asar, kemudian setelah sholat asar selesai kita melakukan sholat zuhur, boleh, dan tidak ada masalah. Baik. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai sholat Jumat. Mengenai sholat Jumat, kita telah menyelesaikan pembahasan kita mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Kemudian kita akan beralih kepada sholat Jumat. Dan perlu diketahui, sholat Jumat ini adalah sholat yang paling utama. Sholat yang paling mulia di antara sholat 5 waktu yang ada adalah sholat Jumat. Dan hari Jumat adalah hari yang paling utama di antara 7 hari dalam 1 minggu tersebut. Bulan yang paling mulia dalam 1 tahun adalah bulan Ramadan. Dan hari yang paling mulia pada 1 minggu adalah hari Jumat. Maka sebagai orang muslim yang taat pada hari Jumat, kita harus memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari Jumat adalah hari yang dikhususkan untuk memperbanyak ibadah. Diceritakan bahwasanya suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika itu berada di masjid dan mengajari para tabi'in, berkumpul dengan para tabi'in. Para tabi'in belajar ketika itu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan ketepatan pada hari itu adalah hari Jumat. Maka ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk ke masjid, beliau berkata kepada Sayyidina Ali, "Halla 'allamtumuz dzikra." Maksudnya lebih baik kalau hari Jumat gini adalah kamu ajari zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belajar sendiri itu ibadah. Cuma ketika hari Jumat, karena hari Jumat ini adalah hari yang mempunyai kekhususan sendiri, maka lebih baik pada hari Jumat ini adalah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang dilakukan pada hari Jumat digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mulianya hari Jumat ini.
Dan malam Jumat adalah malam yang sangat mulia. Jadi sholat Jumat ini adalah sebuah anugerah, sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina summa hadza yaumuhum alladhi furida alaihim fakhtalafu fihi fahadanallahu fannasu lana fi kitabaun al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin. Yang artinya kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang terakhir datangnya. Asabiquna yaumul qiyamah, meskipun kita terakhir, umat yang paling akhir datangnya, tapi kita adalah umat yang paling dahulu besok di hari kiamat. Baida annahum utul kitaba min qablina, meskipun umat-umat yang dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat dan memberikan kitab kepada mereka sebelum kita. Tapi mereka semuanya akan terlambat. Kita adalah umat yang lebih dahulu. Summa hadza, dan hari ini kata Rasulullah, hari Jumat, yaumuhumul ladzi furida alaihim. Dan hari ini adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhtalafu fihi, kemudian mereka tidak nurut dan tidak patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadanallahu, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, telah memberikan hidayah kepada kita sehingga pada hari Jumat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fannasu lana fihi taba', maka semua manusia adalah pengikut kita, mengikuti kita, bahwasanya hari Jumat adalah hari ibadah. Al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin, orang Yahudi besok dan orang Nasrani setelahnya. Jadi hari Jumat ini adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberikan kepada hari ini kekhususan atau keistimewaan, bahwasanya hari ini adalah hari untuk memperbanyak ibadah. Dan hari Jumat ini adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat-umat sebelumnya untuk memperbanyak ibadah, tapi mereka tidak nurut, tidak mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillah alladzi qad hadana. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita sehingga menunjukkan kepada kita bahwasanya hari Jumat ini ada hari yang mulia, yang hari bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Dan besoknya umat manusia akan mengikuti jejak kita, baik Yahudi atau Nasrani. Dan perlu diketahui bahwasanya sholat Jumat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum hijrah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat Islam untuk melakukan sholat Jumat. Cuma ketika Rasulullah dan para sahabat berada di Mekah, mereka belum bisa melakukan sholat Jum'ah. Karena situasi dan kondisi mereka ketika berada di Mekah adalah sangat lemah. Sangat lemah. Tidak mungkin mereka berkelompok dan bersama-sama melakukan sholat Jumat. Karena kalau melakukan seperti itu, maka orang kafir Quraisy pasti akan menganiaya mereka. Maka ketika itu Rasulullah SAW ketika berada di Mekah belum sempat melakukan sholat Jumat karena memang situasi ketika itu masih lemah. Dan Jumatan yang pertama kali dilakukan oleh orang Islam ketika itu adalah dilakukan di Madinah, dipimpin oleh seorang sahabat yang namanya As'ad bin Zararah ketika itu, sebagaimana yang diceritakan dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Jumatan yang pertama kali dilakukan oleh orang Islam ketika itu berada di Madinah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh sahabat As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu. Salat Jumat ini hukumnya adalah wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kewajiban salat Jumat ini di dalam Al-Qur'an.
Juga di sana banyak sekali hadis yang menyatakan bahwasanya salat Jumat ini adalah hukumnya wajib yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Jumat ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, jika dikumandangkan kamu, disuruhkan kamu untuk mengerjakan salat min yaumil jum'ati, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah menuju kepada zikir Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kamu untuk melakukan salat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu adalah yang lebih baik untukmu jika kamu mengetahui. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat Jumat. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat adalah salat yang hak dan wajib dilakukan atas setiap orang Islam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-a'wad minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru ketika beliau berada di atas mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at, hendaklah berhenti orang-orang yang meninggalkan Jumat, segeralah mereka melakukan salat Jumat. Aw la yahtimanallahu ala qulubihim, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau menutup hati mereka. Summa la yakunanna minal ghafilin, kemudian mereka akan menjadi hamba-hamba yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya salat Jumat itu adalah salat yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat yang akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Dan hikmah daripada disyariatkan atau diperintahkan untuk melakukan salat Jumat ini adalah sangat besar sekali. Harus kita yakini bahwasanya setiap perintah dan setiap larangan dari Allah Subhanahu wa taala di sana mengandung hikmah-hikmah yang sangat besar sekali. Baik hikmah itu bisa kita ketahui atau tidak kita ketahui, kita harus yakin bahwasanya setiap perintah dan setiap larangan dari Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah. Baik itu hikmah tersebut bisa kita ketahui atau tidak bisa kita ketahui. Termasuk salah satu hikmah disyariatkannya dan diperintahkannya salat Jumat adalah bahwasanya salat Jumat ini adalah merupakan muktamarnya orang Islam, atau tempat dan waktu berkumpulnya orang Islam, sehingga orang Islam pada orang-orang Muslim yang hidup di suatu desa atau di suatu kota, mereka bisa melihat keadaan saudara mereka yang sama-sama Muslim bertemu di satu masjid, sehingga mereka bisa silaturahmi. Bisa bertanya kepada sesama saudara Muslim, bagaimana keadaan kamu? Bagaimana keadaan keluarga kamu? Bisa bertanya. Bisa mengetahui apa keadaan yang ada yang baru misalnya. Maka sholat Jumat ini adalah sholat yang sangat utama. Hikmahnya sangat besar. Karena orang Muslim bisa melihat temannya yang lain. Dan mereka bisa bersatu hatinya di bawah pimpinan seorang khatib. Dan mereka ketika mendengarkan khutbah Jumat, mereka akan mendengarkan mau'izah dan mendengarkan ujangan dari khatib, sehingga hati mereka bisa luluh dan lebih taat, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu hikmahnya salat Jumat. Adapun salat Jumat ini tidak wajib seperti yang saya kemukakan kecuali bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat. Jadi salat Jumat ini diwajibkan bagi orang-orang yang telah memenuhi syaratnya. Dan syarat-syarat ini akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Sebelum kita tutup kajian kita kali ini, di sini ada beberapa pertanyaan lagi dari pendengar kita. Yaitu dari Mas Fuad, beliau bertanya, waktu kita masuk masjid selepas azan pertama pada hari Jumat,
apakah kita terus duduk atau sholat dahulu? Kalau kita masuk masjid setelah azan yang pertama, kalau khotib belum naik mimbar, maka disunatkan untuk melakukan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, atau langsung sholat qobliyatul Jumat, niat sekalian sholat tahiyatul masjid. Itu kalau memang khotib belum naik di mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, sudah mulai khutbah, maka kalau Anda datang ke masjid dan mendapatkan khotib dalam keadaan sudah khutbah, maka disunatkan juga untuk sholat 2 rakaat menurut madhabnya jumhur ulama, menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kalau Anda masuk ke masjid, terus mendapatkan khotib sudah di atas mimbar dan khutbah, maka disunatkan untuk sholat 2 rakaat, dan sholatnya ini jangan diperpanjang. Kalau bisa sholat khafifah, sholat yang enteng, jangan lama-lama. Itu adalah kalau masuk ke masjid dan khatib sudah dalam keadaan berkhutbah. Tapi seandainya Anda datang ke masjid, terus masjidnya sudah penuh, jamaah sudah berada di luar masjid semuanya, Anda datang ke situ terus khutbah sudah mulai, maka tidak disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena Anda masuk tidak di masjid lagi, tapi masuk di jamaah yang mereka semuanya di luar masjid. Jadi kalau disunatkannya sholat 2 rakaat ini kalau memang Anda masuk masjid dan imam sedang dalam keadaan berkhutbah. Tapi kalau masjidnya sudah penuh, tidak ada tempat lagi dalam masjid, sehingga Anda mendapatkan tempat di luar, maka kalau Anda datang imam lagi keadaan khutbah, langsung saja duduk dan mendengarkan khutbah. Bagaimana kalau kita tinggalkan sholat Jumat karena kita adalah pengembara? Ya insya Allah besok akan kita terangkan, yaitu udzur-udzur atau sebab-sebab yang memperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jum'ah. Yang penting, kalau Anda adalah orang yang lagi dalam keadaan bepergian, musafir, maka Anda tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat kalau dalam keadaan musafir. Tapi dengan syarat safarnya itu dilakukan sebelum sholat subuh. Sebelum adzan subuh Anda sudah keluar dari desa Anda. Jadi kalau sudah keluar dari desanya sebelum adzan subuh, maka dia adalah orang yang musafir. Kalau dia niat untuk bepergian yang jauh, maka dia adalah orang yang musafir. Dan hal ini akan kita jelaskan dengan terperinci insyaallah pada kajian-kajian kita yang akan mendatang. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala ilmana ilman mubarakan wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.